Ya saya yakin ini sebentar lagi akan Jokowi sudah nggak bisa berlari lagi itu. Jokowi sudah nggak bisa berlari lagi itu. Kita berdoa aja sebentar lagi, insya Allah Tuhan akan membuka ini. Sekarang saya katakan bapaknya Jokowi itu namanya Heru Purnomo. Heru Purnomo diasmu sempal kowe. Sing saka Mbah Buyute Pak Jokowi sapa? Oh, diapuranmu ngerti diapuranmu cah gek mlethek wingi kok. Diapuranmu ketok tuwa iki mergo kurang bondo, ngerti ora kowe? Bang Rismon mengklaim katanya memberikan 20 juta atau 25 juta. Ada nggak Pak pemberian uang sejumlah besar seperti itu dari Bang Rismon ke Pak Bambang di waktu-waktu itu? Dengan tegas saya katakan tidak ada pemberian dalam bentuk cash berapapun. Oke. Cuma memang saya dibelikan celana, makan, gitu yang bayari Rismon toh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang si Bambang Tri ya, atau biasa kita kenal dengan sebutan Bam Tri. Yaitu secara pribadi ya, dugaan saya adalah manusia kurang sesendok yang suka memfitnah Jokowi ya sejak dulu ya. Katanya Jokowi tidak punya ijazah SMA, katanya itu ijazahnya Hari Mulyono gitu kan, atau Joko Wahyudi itu seingat saya pada saat itu. Dan katanya Jokowi ini adalah anak PKI ya kan. Celakanya dia yang suka menuduh Jokowi itu hidupnya semakin kesini semakin mengenes. Ada banyak yang menyebut bahwa dia termakan omongannya sendiri. Karena kita ketahui bersama ya, dia itu pernah bersumpah ya, yang isinya itu jika tuduhannya kepada Jokowi adalah fitnah, maka hidupnya akan menjadi mengenes. Dan celakanya saat ini hidupnya benar-benar mengenes gitu loh. Aduh, apa namanya? Ya itulah ya, pokoknya yang kurang sesendok ini. Dan saat ini yang bersangkutan ini menyangkal teman-teman ya. Ketika ditanya apakah pernah menerima uang dari Rismon ataukah tidak ya. Dia menyangkal, katanya nggak pernah. Padahal saya masih ingat betul dia menyatakan di hadapan kamera selepas keluar dari penjara beberapa waktu lalu bahwa katanya dia dibantu oleh Rismon mendapatkan banyak juta begitu. Lalu sebagian besar ya sekitar 15 juta digunakan untuk membayar utang selama di penjara. Itu bukan saya yang ngomong. Saya mendengar sendiri ya disampaikan oleh Bambang Tri. Tetapi saat ini yang bersangkutan seolah menampiknya. Ya, dijamin ke depan akan makin mengenes hidupmu, Bang. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya saya yakin ini sebentar lagi akan Jokowi sudah nggak bisa berlari lagi itu. Jokowi sudah nggak bisa berlari lagi itu. Kita berdoa aja sebentar lagi, insya Allah Tuhan akan membuka ini. Mas Bambang kok nggak pakai sendal? Iya, kaki saya agak sakit tuh. Kaki saya agak sakit tuh. Aduh bang, lihat wajahmu aja bang, anak kecil juga tahu bang, kau itu hidup dalam tekanan bang ya. Tetapi sebetulnya tekananmu itu bukan karena tekanan apa, tetapi seperti semacam tekanan psikologi ya. Ini saya nggak tahu apakah yang bersangkutan ini memang benar-benar kurang sesendok gitu ya, ataukah sebetulnya orang waras. Tapi kalau menurut saya, kalau disebut waras kok agaknya enggak gitu loh. Iya kan?
Iya, karena kalau misalnya saya ketemu orang macam kayak gini di pinggir jalan ya, ini bener loh ya. Dengan model macam kayak gini, sudah orientasi saya bahwa orang ini kurang 1 sendok gitu loh. Aduh, mendoakan orang lain agar sakit tapi lupa sama penyakitnya sendiri. Mengenes. Lanjut. Sekarang saya katakan bapaknya Jokowi itu namanya Heru Purnomo. Heru Purnomo diasmu sempal kowe. Dapuranmu wis ora ngerti apa-apa ya kakean cangkeme Bang. Dadi menungso sing apik. Jadilah warga negara yang baik yang bijak. Nek ora ngerti silsilahe sapa Pak Jokowi, ora ngerti silsilahe sapa wong tuane Pak Jokowi, ora usah asal nyangkem ngono kuwi. Ya, jadi menungso kok eramen aku. Apa rumangsane diapuranmu wong paling bener dhewe apa piye? Dapurmu arep ngunekke Pak Jokowi keturunane PKI ngono. Ya, rene tak pancal raimu. Lah wong aku sing dadi tanggane Pak Jokowi, mbah-mbahku, mbah buyutku mbiyen dadi tanggane almarhum Bu Sujiatmi ora kakean polah, ora kakean cangkem kok. Ya toh, bapak-bapakku, pakde-pakdeku. Lah kok dapuranmu sing wong dira ngerti sangkan parane kok nek ngomong asal jeplak wae. Dadi menungso ki sing apik. Ya. Kaya dapuranmu ngerti silsilahe sapa keluargane Ibu Iriana, wong tuane Ibu Iriana sapa, silsilahe keluargane Pak Jokowi, sing saka mbah buyute Pak Jokowi sapa. Kaya dapuranmu ngerti dapuranmu cah gek mlethek wingi kok. Dapuranmu ketok tuwa iki mergo kurang bondo, ngerti ora kowe? Golek donya ya golek donya, tapi ora usah ngolo-ngolo sing liya ngono lho. Golek duit ya golek duit tapi carane sing apik. Dapuranmu golek sandang pangan kok isane ngelek-ngelek wong, rene tak pancal raimu kowe. Dadi menungso kok eramen aku karo kowe, Bang. Wong iki mbok ngrumangsani dapuranmu kuwi sapa? Ya. Wong rakyat biasa golek duit sedina rong dina kadang-kadang oleh kadang ora. Kakean polah senengane. Urung pernah dipancal karo cah nom apa piye? Dapuranmu karo wuri baret kes padha ae. Menungso lahire mlethek jenggek saka wong desa wong tani ngaku-ngaku aktivis. Ya, ngaku-ngaku berjuang demi rakyat, demi masyarakat. Masyarakat diasmu pletas kowe. Aku wis ngomong apa anane, kowe arep serik, arep ora trimo, rene yo. Ya. Dadi menungso sing apik, ora usah kakean cangkem, ora usah kakean pola. Wong dapuranmu karo Pak Jokowi lahire yo dhisik Pak Jokowi, umure ya tuwa Pak Jokowi. Wong dapuranmu cah gek wingi. Ya, kowe iki rupane iso elek tuwa kaya kethek ngono mergo gebranyas. Kurang bondo, kurang mangan. Modelmu ki pancalsan raimu. Kaya kethek katanya. Bro. Teman-teman paham ya, yang dimaksud oleh netizen barusan ya. Koyo ketek itu ya itulah ya kan. Mergo kurang mangan ya kan. Lah ya itu loh. Saya tuh heran ya sebetulnya motivasinya si Bambang Tri ini apa gitu ya. Karena kita bisa ngelihat lah dari penampilannya kita bisa melihat atau kita bisa memprediksi lah kondisi ekonominya. Dalam kondisi ekonomi yang seperti itu, dia memfitnah Jokowi, ini motivasinya apa? Dan dia juga pernah mengatakan katanya istrinya itu ketika dia keluar penjara, istrinya nggak ada, katanya diambil Jokowi. Emang istrimu secantik apa Bang? Secantik apa istrimu? Mau ngelihat kamu aja macam kayak gitu, saya nggak menghina istrinya loh ya.
Tapi kan kita bisa memprediksi kira-kira istrinya macam kayak gimana gitu loh. Udah gitu malah apa namanya? Menuduh-nuduh Jokowi anaknya PKI lah, beginilah, begitulah. Aduh bang. Ya coba kita saksikan lagi teman-teman ya. Habis ini ada video yang cukup panjang ya, yaitu klarifikasi lah kurang lebih isinya si Bambang Tri terkait pernyataan Rismon yang katanya pernah memberinya uang senilai 15 juta. Coba kita dengar bareng-bareng. Saya sekarang sedang bersama Pak Bambang Tri yang mengikuti kita dari Blora ya Pak ya, dari Jawa Tengah. Jadi kenapa saya tumben-tumbenan nih bikin video dengan video call seperti ini dengan Pak Bambang Tri, karena memang ada sesuatu yang penting ya Pak. Ini sangat penting karena beberapa hari yang lalu ada sebuah klaim dari Bang Rismon Sianipar yang disampaikan di TV nasional. Ya, disampaikan di TV nasional bahwa Pak Bambang Tri menerima uang sebesar 25 juta dari Bang Rismon Sianipar. Jadi ceritanya begini Pak. Waktu itu Pak Al-Katiri sedang menanyakan hasil dari buku Jokowi White Paper. Bahwa buku Jokowi White Paper itu sudah dibayarkan royaltinya ke Bang Rismon sebesar 50 juta. Nah, lalu Bang Rismon menjawab, bukan, 25 jutanya itu untuk biayanya Bambang Tri. Nah, saya kalau kita cari waktunya lagi ya, waktunya itu seingat saya waktu kita pertama kali ketemu di Blora, ada Pak Roy, ada Bang Rismon, ada Dr. Tifa, ya kan? Saya jemput Pak Bambang untuk ikut ke Jakarta waktu itu untuk investigasi lagi, dan disitulah Bang Rismon mengklaim katanya memberikan 20 juta atau 25 juta. Itu soal angkanya nanti di Rakyat Bersuara ya. Ada nggak Pak pemberian uang sejumlah besar seperti itu dari Bang Rismon ke Pak Bambang di waktu-waktu itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan tegas saya katakan tidak ada pemberian dalam bentuk cash berapapun. Oke. Cuma memang saya dibelikan celana, makan, gitu yang bayari Rismon toh. Ya. Itu. Dibayari makan dan dibelikan pakaian ya. Iya, baju itu. Ya. Ya, nggak bakal lebih dari 5 juta lah total lah. Total tidak lebih dari 5 juta. Ditransfer pun tidak Pak hari itu? Nggak pernah ditransfer. Nggak pernah ditransfer. Memang waktu itu kita harus adil ya. Waktu itu saya dan Bang Rismon pernah membukakan donasi untuk Pak Bambang ya. Tetapi bukan dari buku Jokowi White Paper uangnya ya. Bukan uang buku itu. Tidak ada. Bukan. Tidak ada. Nah, terus sekarang gimana tanggapannya Pak Bambang tentang namanya dibawa-bawa lagi soal keuangannya buku Jokowi White Paper ini, Pak? Ya, kalau saya sih nggak mau tanggung-tanggung ya. Saya mau diadakan sumpah secara agama. Kalau saya menerima duit dari Rismon 25 juta itu, saya tolak itu. Oke. Gitu. Saya dibelikan macam-macam, dibayari makan macam-macam, itu maksimal 5 juta lah. Itu ada saksinya saya. Siapa Pak saksinya? Jauhari itu. Oh, itu teman Bapak dari Blora ya? Bukan, dari Palembang dia. Oh, dari Palembang Dia ya. mendampingi saya ke Jakarta dulu, Mit. Oh, oke. Ya. Tahu saya. Dan dia yang memegang orang-orang yang transfer untuk saya sendiri itu. Ya, donasinya juga pakai rekening dia dulu ya? Iya. Nah, oke. Jadi Pak Bambang meminta Rismon bersumpah menurut agamanya, dan Pak Bambang sendiri berani disumpah bahwa uang itu tidak pernah ada. Tidak pernah diberi 25 juta itu. Kalau saya belanja dibayari ya mungkin maksimal 5 juta lah. Iya.
Karena ini jadi masalah besar ini Pak. Karena seakan-akan Bang Rismon itu tidak pernah menerima uang dari buku Jokowi White Paper dan seakan-akan langsung diberikan untuk donasi atau untuk keperluannya Pak Bambang gitu loh. Menghayal itu 25 juta itu jumlah sebesar itu nggak ada yang ke saya. Tidak ada ya Pak? Oke. Kira-kira kalau soal langkah hukum bagaimana Pak? Apakah Pak Bambang merasa dicemarkan nama baiknya atau merasa... Ya iya, tapi saya tidak akan menempuh langkah hukum lah. Yang penting penjelasan saya ini kamu perkuat aja. Oke. Memang kalau saya bersaksi juga ya Pak, saya nggak pernah melihat Bang Rismon itu memberikan uang dalam jumlah segitu ke Pak Bambang. Kalau soal membelikan baju, membelikan makan dan seterusnya, saya lihat sendiri. Kalau itu saya aja lihat sendiri Pak. Tetapi mungkin kan di belakang layar ada transfer, ada apa, itu pemikiran saya begitu sehingga kemarin saya nggak jawab waktu di TV. Nggak ada ya? Kamu lihat itu aja dibayari makan gitu-gitu aja. Tapi pada saat itu saya juga pegang duit dengan Johari itu gitu loh. Oke. Jadi memang tidak ada ya Pak. Ini supaya jelas. Oke Pak. Iya. Ada yang mau ditambahkan Pak? Mungkin supaya Bang Rismon tidak membawa-bawa nama Pak Bambang Tri lagi atau gimana? Ya silakan aja dia mau ngomong apa. Saya punya saksinya kok. Johari itu yang ikut saya ke Jakarta itu bisa saya telepon nanti. Bisa. Diwawancara Mike juga gitu loh. Oke, jadi ada saksinya jelas-jelas bahwa Pak Bambang tidak pernah terima uang itu ya? Oke. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu Pak. Banyak yang mendoakan Bapak dari komen-komen di channel YouTube saya. Mungkin mau menyampaikan sesuatu ke masyarakat. Ya, yang jelas saya tolak tegas itu. Rismon pernah memberikan duit 25 juta itu. Ya saya nggak tahu, maksimal 5 juta. Waktu dia mengeluarkan untuk makan dan sebagainya itu. Tapi saya kan nggak tahu. Ya. Kan dia yang mengeluarkan sendiri gitu loh. Oh ya. Dan tidak tahu uang itu dari buku atau dari mana ya? Taunya uang Rismon aja. Nggak tahu kok. Iya. Oke, tidak tahu. Oke Pak Bambang, singkat saja cukup kok Pak. Yang penting klarifikasi bahwa memang tidak ada pemberian uang seperti yang dikatakan di TV nasional itu. Iya. Dan Ya, sebelumnya saya koreksi teman-teman ya, bukan 15 juta tapi 25 juta ya. Nah, jadi di caption udah ditulisin ya kan. Jadi biar nggak lupa, tadi kan sudah disampaikan di dalam video, tapi karena terlalu panjang, terlalu banyak yang disampaikan ya bisa jadi lupa ya. Sanggahan Bambang Tri untuk Rismon ya, Sianipar ya. Bambang Tri tidak menerima uang 25 juta sebagaimana tuduhan Rismon ya. Ya seperti itulah, tetapi seperti yang saya sampaikan dalam opening tadi, saya benar-benar pernah mendengar ya, bahkan kalau dicari pasti videonya masih ada, bahwa setelah keluar dari penjara ya beberapa waktu lalu, Bambang Tri ini diajak oleh Rismon podcast ke sana kemari untuk mencari sponsor dan terkumpul sejumlah dana, dan seingat saya memang 25 juta kemungkinan besar ya. Kemudian yang 15 juta digunakan oleh yang bersangkutan untuk melunasi utang-utang selama di dalam penjara. Itu pernyataan yang pernah saya dengar ya. Coba nanti dicari lagi apakah saya yang salah dengar atau kasih Bambang Tri yang memang double. Ada ya, coba kita lihat lagi ya apa yang disampaikan oleh Ibu DJ terkait Bambang Tri ya. Sebetulnya kemarin ini sudah kami sajikan, tapi kami sajikan ulang ya biar kita ngerti lah ya, sebagai pelajaran. Jangan kita suka mencaci, memaki, menghina, apalagi memfitnah orang lain. Bukan hanya Jokowi loh ya, siapapun tidak boleh kita perlakukan seperti itu, karena bisa jadi nanti kita itu akan diazab oleh Tuhan. Ingat ya, bukan ujian. Kalau kita menghina, mencaci, memaki, atau berbuat jahat kepada orang lain, kemudian kita mendapatkan musibah, itu bukan ujian. Itu azab alias karma pale, katanya orang Bali. Coba kita tengok. Dia bahkan menjadi gembel
sesuai dengan mubahalah yang sudah diucapkan bersama Sugi Nur. Ya Allah, Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, ya maka Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku, ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Matikan aku Matikan aku ya dalam Allah. kondisi kafir Dalam kondisi kafir, Kufur. kufur, dan mengenaskan. dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama yang ini, saya tulis selama ini, benar adanya, benar adanya, maka hancurkan, laknat, laknat, hina-dinakan, hina-dinakan, cabut berkah rumah tangga, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Mubahalah dua orang gila. Pada saat bermubahalah, si Bambang Tri ini masih kelihatan keren gitu ya. Waktu itu kan yang muncul soal ijazah palsu ini adalah Pak Bambang Tri, Ya. gitu kan. Nah, Pak Bambang Tri ini itu kemudian memberi kuasa ke TPUA untuk menggugat. Agar bukunya laku, dia keluar-keluar di media, mengajak tim FPI HTI untuk memfasilitasi dia keluar-keluar di media. Lalu dia mengajak tim TPUA untuk menggugat Pak Jokowi. Supaya bukunya laku. Sebenarnya tujuannya hanya supaya bukunya laku, teman-teman. Ketika dia mulai menggugat Pak Jokowi, pihak pengacara Pak Jokowi, waktu itu Pak Jokowi masih menjadi presiden, tahun 2022, teman-teman, ini kejadiannya ya. Pengacara-pengacara Pak Jokowi tentu mulai mengumpulkan bukti-bukti bahwa fitnah yang dilontarkan oleh Bambang Tri ini bisa masuk ke dalam kasus gitu. Pihak TPUA ini terdiri dari para pembenci yang memang tumpul otaknya karena kebencian. Dia tidak mengikuti alur kenapa Bambang Tri bisa ditangkap. Menggugat melalui Kan Bambang Trinya akhirnya nyatakan bersalah. Artinya apa yang digugat oleh... Tidak. Nah, itu coba silakan dijelaskan. Artinya konteksnya perdata pidana ini, gitu ya. Waktu digugat itu perdata, gitu kan. Waktu gugatan perdata nih tentang ijazah palsu ini, perbuatan melawan hukum lah, gitu kan, digugat Pak Jokowi. Kemudian ketika mulai proses berjalan, ditangkap Bambang Trinya. Kemudian diproses pidana bersama-sama dengan Gus Nur. Nah, TPUA mendampingi. Gugatan perdatanya nggak dilanjutkan? Data nggak dilanjutkan karena ditahan bagaimana mencari bukti dan yang bersangkutan bisa terlibat. Akhirnya malah berbalik pidana ke Bambang Tri. Akhirnya pidana ke Bambang Tri. Termasuk Rizal Fadilah ini goblok. Ketika TPUA menggugat Pak Jokowi, dikatakan tidak pernah lulus SD, SMP, SMA, maka tentu pengacara Pak Jokowi mengumpulkan bukti-bukti dong bahwa apa yang mereka gugatkan itu tidak benar. Bukti-bukti terkumpul, teman-teman SD Pak Jokowi dikumpulkan, guru-guru Pak Jokowi dikumpulkan. Akhirnya gugatan mereka jelas ditolak oleh pengadilan. Apalagi bukti-bukti yang mereka ajukan hanya berupa buku si Bambang Tri ini, dengan dokumen-dokumen yang dia rekayasa, dokumen-dokumen yang penuh dengan rekayasa dan kebohongan. Sementara dari pihak Pak Jokowi, pengacaranya memberikan bukti-bukti akurat dari sekolah Pak Jokowi SD, SMP, SMA, yang bisa diverifikasi oleh pengadilan. Sehingga memang kasus gugatan kepada Pak Jokowi nggak berlanjut. Nggak bisa berlanjut, lo orang bohong semua kok isinya. Akhirnya yang dijalankan dibaliklah. Pengacara Pak Jokowi akhirnya menggugat mereka. Ditangkaplah Bambang Tri beserta Sugi Nur yang waktu itu mereka mengadakan acara podcast berbicara tentang ijazah ini. Digugat dalam hal apa? Dalam hal menyebarkan berita fitnah, misinformasi, dan pencemaran nama baik. Ditangkap dia. Otomatis TPUA mendampingi lagi si Bambang Tri. Ketika gugatannya ditolak oleh pengadilan, gantian si Bambang Tri dan Sugi Nur digugat karena dia bikin podcast dan bukti podcast itu dijadikan barang bukti juga, ditangkaplah dia oleh polisi. Pak Jokowi masih presiden, mereka mengkurang ajari presiden. Ya modar ditangkap ya. Jadi si Riza Fadilah ini memang menyesatkan keterangan dia. Katanya bukan ini ya, karena kamu bodoh, gak ngerti ya. Nah, akhirnya Bambang Tri ditetapkan sebagai tersangka karena memang dia tidak bisa memberikan bukti apapun, sementara dari pihak pengacara Pak Jokowi bukti-bukti lengkap. Mereka memprovokasi ke ruang-ruang publik, membuat buku yang isinya fitnah. Semua buku sudah dijabarkan fitnah semua isinya. Bohong semua. Iya, baru keluar mas, dihukum 5 tahun setengah. Saya Bambang Tri, penulis buku Jokowi Kabel 1 dan 2. Dengan ini menyatakan keyakinan saya bahwa pernyataan saya adalah benar. Jokowi tidak lulus SMA, tidak punya ijazah SMA. Walaupun saya dihukum 5,5 tahun. Bohong dia. Dihukum cuma 2 tahun, dia ngakunya 5 tahun setengah. Ini sebelahnya juga ngomong begitu. Baru keluar dari penjara, dihukum 5 tahun setengah. Dia ini gembel begini karena kena karma. Karma dari mubahalah dia. Ya, bukan karena habis keluar dari penjara udah lama. Di tahun 2024. Cuma 2 tahun di penjara. Setelah itu dia kan aktif lagi tuh di podcast. Waktu itu dengan Rismon, dengan si Sentana.
kemudian dipanggil ke Aiman juga. Tapi teman-teman bisa melihat kan betapa sengsaranya dia. Dia bahkan tidak bisa berdiri lama, duduk, dia ngomong sambil duduk. Awalnya dia berdiri tapi jalan tertatih-tatih, kemudian yang kedua dia orasi sambil duduk kayak orang stres, matanya kosong, ya. Ini laporan awal dari organ dari Bapak Jasa Jokowi hadir walaupun situasi kesehatannya tapi kali ini mereka juga hadir. Dan ketika dia dibebaskan, dia mulai memfitnah polisi. Katanya istrinya dihamili oleh polisi selama dia ditahan, terus katanya dia selama ditahan keluarganya nggak boleh menjenguk dia dan sebagainya. Fitnahan-fitnahan mulai keluar dari mulut dia yang memfitnah polisi. Tetapi dia juga tidak kapok. Setelah di penjara 2 tahun nggak kapok, dia tetap memfitnah Pak Jokowi. Terus dia datangi TV-TV, dia diundang di podcast-podcast, bercerita tentang macam-macam tentang Pak Jokowi begini. Tapi dia mengatakan mubahalah itu tanpa berhitung kepada Allah. Berhitung kepada yang menyaksikan segala perbuatannya yang dilakukan oleh mulut, tangan, kaki, pikiran. Hasil mubahalah itu dia panen saat ini. Saya sebenarnya sedih ya melihat Bambang Tri berubah drastis ketika dia memfitnah Pak Jokowi tanpa merasa berdosa dan terus-menerus memfitnah, tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang membuat murka Allah. Semua yang dia lakukan ini fitnah, tapi dia nggak sadar-sadar, saya juga bingung. Ini dia sebenarnya bertuhan apa nggak sih? Hasil mubahalah itu sudah Allah perlihatkan sedikit teman-teman, tapi kita sudah kelihatan. Mubahalah dari tukang-tukang fitnah yang diwakili oleh Bambang Tri ini sudah terjadi. Kita bisa lihat dan kehidupannya hancur Bambang Tri. Ditinggal pergi istrinya. Istrinya pergi. Hidupnya hancur-hancuran. Dia nggak ngurusin badan lagi. Pandangannya kosong. Isi kepalanya hanya fitnah. Hanya fitnah, tuduhan, kebohongan, tapi matanya kosong. Jalannya terpincang-pincang. Rupanya dia sakit. Dia mengakui kalau dia sakit. Benar-benar sengsara hidupnya. Sesuai dengan apa yang dia ucapkan ketika mubahalah. Sementara Pak Jokowi semakin sehat. Pak Jokowi memang sakit. Ujian sakit Pak Jokowi ini luar biasa. Tapi beliau sanggup menerima ujian tersebut dengan tawakal, dengan berbesar hati, dengan nerimo, ikhlas. Sehingga sekarang beliau sudah pulih, sembuh seperti sedia kala, bahkan lebih fresh, lebih sehat. Kehidupannya juga semakin bersinar. Jadi mubahalah ini tidak menimpa Pak Jokowi, tapi menimpa Bambang Tri. Kasihan sekali ya. Dia tidak sadar bahwa kesengsaraan dia ini diakibatkan oleh fitnah, bohongan yang terus-menerus dia ucapkan. Iya, betul ya. Gembel ya, benar-benar menggembel seperti halnya yang disampaikan oleh yang bagian depan tadi siapa? Mas Gondes ya. Bahwa ngelihat dapuranmu itu Bang, ya kan, kita bisa memprediksi loh Bang, bagaimana kondisi kejiwaanmu itu pertama, kemudian bagaimana kondisi ekonomimu. Lah kok bisa-bisanya dalam kondisi yang sudah mengenes-mengenes begini, kau masih ngotot aja menuduh ijazah Jokowi palsu ya, terutama ijazah SMA yang katanya ijazah milik Hari Mulyono atau siapa itu Joko Wahyudi. Dan itu sudah ditampik oleh yang bersangkutan karena yang bersangkutan masih hidup gitu loh. Iya kan? Tapi kau tetap mencaci, memaki, menghina, memfitnah. Bahkan kau bermuhabalah atau bersumpah bersama si Sugi Nur. Ujung-ujungnya apa? Hidupmu mengenes-mengenes Bang ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.